Museum Tekstil sudah berdiri pada abad ke-19, tapi di mana pertama kali itu dimiliki oleh warga negara Prancis yang dijadikan tempat ini sebagai private house atau rumah pribadi di atas lahan 1,3 hektar. Namun bangunan itu cuma hanya dua saja bangunannya. Bangunan gedung utama ini dan bangunan galeri batik. Sisanya itu adalah taman dan lahan-lahan terbuka yang memang dari awalnya adalah untuk dijadikan sebagai tempat dari private house ini gitu. Setelah itu baru dibeli oleh konsul dari Turki yang bernama Sheikh Abdul Aziz Al Mushowi Al Fatiri. Beliau juga membeli bangunan ini untuk dijadikan sebagai tempat tinggal juga dan untuk dijadikan sebagai private house gitu. Nah, setelah itu pada tahun 1938 sampai dengan 1943 dan mendekati dengan kemerdekaan Republik Indonesia, bangunan ini dijadikan sebagai markas BKR atau Barisan Keamanan Rakyat yang dikelola oleh ABRI, sekarang menjadi TNI, untuk dijadikan sebagai markas Barisan Keamanan Rakyat. Setelah menjelang kemerdekaan, baru dialihfungsikan oleh Departemen Sosial sebagai panti jompo yang dikelola langsung oleh Departemen Sosial Republik Indonesia. Pada tahun 1976, tepatnya 28 Juni 1976, baru diresmikan sebagai Museum Tekstil yang diresmikan oleh Ibu Tien Soeharto, istri dari Bapak Presiden Soeharto, dan juga Bapak Ali Sadikin selaku sebagai Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu. Tekstil selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan di Indonesia, baik sebagai bahan pakaian maupun sebagai benda ritual dan seremonial. Oleh karena itu, Indonesia mendirikan Museum Tekstil sebab beragam dan luasnya berbagai jenis tekstil dari seluruh Indonesia yang nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia maupun turis yang berkunjung ke Museum Tekstil sekaligus sebagai sarana edukasi. Tekstil di Jakarta Barat ini menjadi museum pertekstilan yang terbesar di Indonesia. Berlokasi di Gedung Tua Jalan KS Tubun, Petamburan nomor 4, Tanah Abang, Jakarta Barat. Keberadaan museum tekstil itu seakan kontras dengan lingkungan di sekitarnya. Di depan halaman dan samping museum dipenuhi lalu lalang kendaraan dengan suara klakson bersaut-sautan. Tapi, jika Anda ingin melihat dari arah Jalan KS Tubun ke Museum Tekstil, Anda akan melihat nuansa ketenangan dan keteduhan. Halaman museum yang ditingkahi pepohonan rimbun dan halaman rumput.
kebanyakan merupakan koleksi tekstil tradisional Indonesia. Museum ini memiliki koleksi alat untuk menghasilkan kerajinan tekstil, salah satunya alat tenun. Alat tenun yang dimiliki pun beragam tekniknya, yaitu alat tenun tradisional yang dipakai menenun dengan tangan manusia, serta alat tenun mesin yang dilengkapi motor penggerak. Di seberang gedung utama, terdapat pula sebuah gedung bernama Galeri Batik. Sejarah terwujudnya Galeri Batik ini karena adanya kerjasama antara Museum Tekstil dengan Yayasan Batik Indonesia. Di Galeri Batik ini mengoleksi berbagai jenis batik dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Bengkulu, dan lain sebagainya. Interior batik ini dibuat sebagai pengertian bahwa batik tidak hanya digunakan sebagai pakaian dan hiasan saja, tapi bisa juga digunakan sebagai sarung bantal dan spring bed. Tersedia juga berbagai peralatan untuk membatik seperti kompor, canting, dan lilin malam. Hanya melihat berbagai koleksi kain dari Nusantara, bagi para pengunjung juga bisa ikut belajar membatik di Museum Tekstil. Apa aja sih yang terdiri dari museum tekstil? Nah, museum tekstil itu dari namanya saja adalah tekstil, jadi nggak cuma kain batik saja yang ada di sini, tapi ada juga kain-kain yang lain seperti kain panjang, tenun, terus kain ulos, songket, sarung, pakaian adat, dan juga hiasan-hiasan dalam upacara pernikahan atau upacara-upacara yang lain. Nah, setiap di per bulan 3 bulan pertama atau 5 bulan di gedung utama ini khususnya ada pergantian tema. Nah, temanya itu bisa ditentukan oleh kurator-kurator yang ada di Museum Tekstil. Nah, pergantian tema itu terjadi ketika pergantian memang sudah waktunya kain-kain yang lama harus kita masuk ke ruang konservasi baru dijadikan sebagai pameran yang terbaru. Nah, saat ini pameran yang terbaru itu adalah pameran tenun yang kita bersama dengan HWP atau Himpunan Wastra Prema
Buana Wastra Prema ini adalah himpunan pecinta kain Indonesia yang sudah berdiri sama seperti Museum Tekstil, yaitu 1970. Nah, dari situ kita membuka pameran tenun di gedung utama ini. Tuh, jadi tenunnya itu bisa berasal dari Bali, Lombok, terus Sumateranya itu ada dari Lampung, Palembang, Riau, dan juga ada dari Sumba dan Sulawesi. Nah, di sini tidak hanya untuk di gedung utama saja sebagai tempat destinasi wisata, tapi ada 5 tempat destinasi wisata. Yang pertama itu pameran gedung utama, dan yang kedua itu galeri batik. Tempatnya itu adalah spesifik mengenai tentang batik yang ada di Indonesia. Dan juga yang ketiga itu taman pewarna alam. Taman itu memang kita sengaja untuk ditumbuhi sebagai tanaman-tanaman pewarna alami untuk dalam pembuatan kain-kain tekstil dari wak batik, tenun, kain panjang, dan lain-lain. Dan yang keempat itu adalah ruang wastra. Ruang wastra itu adalah alat-alat di mana tempat untuk menyimpan alat-alat dalam pembuatan kain-kain. Dan yang kelima itu nama tempatnya Pendopo Batik. Nah, Pendopo Batik ini tempat di mana dilakukannya workshop dalam pembuatan batik. Di sini workshop dalam pembuatan batik itu ada beberapa jenisnya. Ada batik tulis untuk kelas 4 SD sampai dengan tingkat dewasa, dan ada juga batik cap dari kelas TK sampai dengan kelas 3 SD. Dan ada pilihan lain juga, nggak cuma batik cap juga untuk anak-anak. Ada ikat celup, ada tie-dye, dan ada jemputan. Nah, dari situ kita bisa belajar mengenai tentang sejarah museum tekstil. Tidak cuma hanya dari berbagai macam koleksi saja, tapi kita bisa mempraktekkan bagaimana sih cara untuk membuat khususnya batik dari dasar untuk menjadikan sebagai sebuah kain batik yang bagus gitu. Nah, jadi tugas utama kita itu adalah memberikan informasi, memberikan edukasi, serta menambahkan ilmu-ilmu pengetahuan untuk generasi muda kita dalam budaya yang ada dimiliki oleh Indonesia, khususnya tekstil. Jadi tekstil yang ada di Indonesia itu adalah sangat beraneka macam, dan yang harus kita lindungi itu juga banyak, serta kita harus lestarikan. Dengan cara apa? Dengan cara kita itu mengedukasi sesama teman, sesama generasi muda, bahwa kita itu kaya akan yang namanya koleksi-koleksi yang harus kita jaga, terutama koleksi dalam kain atau koleksi dalam tekstil. Nah, jadi dalam melestarikan budaya itu kita harus berperan penuh, jadi tidak setengah-setengah. Berperan penuhnya itu dalam arti adalah bersungguh-sungguh untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Ya, jadi dari situlah sejarah singkat, terus visi misi yang ada di Museum Tekstil, dan juga ada berbagai macam tempat destinasi yang tidak hanya di gedung utama saja, tapi juga ada berbagai macam tempat untuk destinasi di Museum Tekstil di daerah Jakarta Barat.